Halo, berjumpa lagi di Fanmo Harapan Mo TV. Saya akan memprediksi dua laga Euro nanti malam dini hari. Sebelum prediksi, saya akan review tiga partai kemarin. Prediksinya hampir semua meleset ya. Bagaimana di laga pertama kita lihat Patrick Schick jadi bintang, bisa mencetak 2 gol untuk Ceko. Tapi itu kita lihat juga golnya spektakuler ya dari tengah. Ya itulah sepak bola, kita tidak ada yang tahu. Di laga kedua bagaimana Polandia yang sebenarnya sudah besar peluangnya untuk menang ya karena terus mengurung, tapi tiba-tiba kartu merah, apa daya Milan Skriniar membalikkan kedudukan untuk kemenangan Slovakia. Dan terakhir Spanyol ya mengurung pertahanan Swedia, apalacur skor tetap 0-0 tidak berubah. Ya itulah sepak bola, kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat pertandingan dimulai. Kita masuk ke prediksi hari ini. Ada dua pertandingan di grup yang katanya grup neraka. Hungaria versus Portugal dan Jerman akan menjamu Prancis. Kita akan bahas dulu Hungaria versus Portugal. Teringat kita kembali 2016, laga seru Hungaria versus Portugal pada saat itu 3-3 ya. Portugal akhirnya bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik lewat aksi heroik Cristiano Ronaldo pada saat itu. Sekarang mainnya di Budapest, Hungaria, akan menjamu Portugal. Kelihatannya Portugal seakan-akan bisa menang mudah atas Hungaria. Tapi kalau kita lihat Hungaria ini 6 pertandingan tidak pernah kalah. Dari 6 pertandingan yang sudah dijalani dan di kualifikasi Piala Dunia 2022, sekarang Hungaria berada di posisi kedua di bawah Inggris, hanya dengan margin 1 poin. Berarti Hungaria ini bukan tim ayam sayur ya, jika kita lihat yang kemampuan terkininya. Portugal datang ke kandang Hungaria dengan sedikit permasalahan, yaitu Cancelo Manchester City positif COVID-19, tapi sudah diganti oleh Diego Dalot. Kita lihat Portugal pun kita tahu ya sangat merata, baik dari kiper ada Rui Patricio, di belakang juga ada Ruben Dias, main terbaik Liga Inggris. Masih juga di sana ada Pepe, Guerrero, belum lagi Jose Fonte yang membawa Lille juara. Di tengah kita tahu Bruno Fernandes, nyawa Manchester United. Belum lagi di depan Ronaldo, Diego Jota, Bernardo Silva, sangat-sangat mentereng pasukan Portugal. Tapi kali ini yang dihadapinya juga Hungaria. Kita ketahui ini akan jadi laga yang tidak mudah buat Portugal. Walaupun secara kualitas pemain Portugal unggul atas Hungaria. Tapi dari rekor pertemuan Portugal versus Hungaria, Hungaria belum pernah menang atas Portugal. 9 pertandingan Hungaria, 6 kali Portugal menang atas Hungaria, dan 3 kalinya berakhir seri. Sebelumnya pernah ketemu di kualifikasi Euro, bagaimana Portugal pada saat itu di kandang sendiri menang 3-0 atas Hungaria, dan di saat bermain di Hungaria menang cuma 1-0 lewat gol Andre Silva pada saat itu. Ya itu sedikit ulasan, nanti untuk prediksi bursanya saya bahas di akhir. Masuk ke laga kedua, Jerman versus Prancis. Ini yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola ya. Dua tim yang sama-sama punya bintang. Kali ini Jerman punya keuntungan main di kandang di Allianz Arena. Kita ketahui Jerman sedang menurun-nurunnya permainannya. Bagaimana Jerman itu tahun lalu dibantai oleh Spanyol 6-0 ya. Bahkan sempat kalah oleh Macedonia Utara di kandang 2-1 pada saat itu. Mulai menurun, apalagi pelatihnya Joachim Löw ini adalah keikutsertaan terakhir karena sudah resmi akan mundur dan diganti oleh pelatih Bayern Munchen sebelumnya Hansi Flick. Sedangkan Prancis datang ke Allianz Arena dengan skuad yang mentereng. Kita ketahui Benzema kembali masuk walaupun sempat cedera waktu ini, tapi cuma cedera ringan.
Lini depan Prancis saya kira yang terhebat di Euro ini ada Benzema atau Giroud, diapit oleh Kylian Mbappe dan Anthony Griezmann. Belum lagi di lini tengah ada Kante yang baru saja membawa juara Chelsea, ada Paul Pogba, mungkin di sana bisa masuk Castan Tolisso. Di belakangnya ini lebih super lagi ya, Varane yang bermain bersama Real Madrid, Kimpembe yang bermain bersama PSG, Hernandez yang bermain untuk Bayern Munchen, Alfred juga yang bermain untuk Bayern Munchen, lengkap semua. Kipernya selaku kapten juga Hugo Lloris, itu yang membawa Prancis membawa juara Piala Dunia pada saat itu, Hugo Lloris. Lawannya Jerman, ini kolaborasi pemain-pemain senior dan juga pemain muda, memanggil kembali Müller, Hummel untuk melengkapi dan membimbing main-main junior yang tapi juga dengan pengalaman yang banyak kita ketahui. Di sana ada Havertz, Serge Gnabry, Leroy Sané, semua itu adalah pemain-pemain muda tapi dengan jam terbang yang tinggi. Belum lagi di tengah ada Toni Kroos, Joshua Kimmich, Ilkay Gundogan. Jerman juga tetap jadi salah satu skuad yang sangat-sangat lengkap. Di belakang juga kembali manggil Hummel, Rudiger juga yang baru saja juara champion bersama Chelsea. Itu membuat pertahanan Jerman jadi sangat kuat ya. Belum lagi ada kiper senior Manuel Neuer di sana. Sekarang kita bicara mengenai rekor pertemuan. Kabar baik buat Prancis, bagaimana 5 pertemuan terakhir Prancis menang 3 kali dan Jerman seri 2 kali. 5 pertandingan terakhir Jerman belum pernah menang. Termasuk di Piala Dunia pun Jerman kalah dengan Prancis 2-0 pada saat itu. Ini akan jadi pertaruhan yang sangat seru. Tapi jika kita lihat sama-sama punya keuntungan ya. Bagaimana Jerman punya keuntungan sebagai tuan rumah, Prancis pun punya keuntungan pemain-pemainnya sedang berada di form yang bagus-bagusnya. Cuma kita flashback sedikit, pertemuan terakhir di Allianz Arena itu adalah berakhir imbang 0-0. Nah ini yang harus dia hati-hati, berarti kekuatan kedua tim masih sangat-sangat berimbang. Cuma Prancis sedikit diunggulkan karena kita lihat Jerman baru saja meraih beberapa hasil minor, bahkan pernah kalah dengan Macedonia Utara 2-1, dengan Spanyol pernah kalah 6-0. Itu ulasan dari 2 pertandingan. Sekarang kita masuk ke bursa ya. Hungaria Portugal. Bursa handicap itu Portugal memberikan handicap pada Hungaria cukup besar, 1/4. Ini jelas tanda tanya karena mengingat pertemuan terakhir karena Hungaria itu Portugal menang 1-0. Tapi jika saya lihat dengan kualitas yang mumpuni, dengan kemampuan pemain Portugal yang di atas pemain Hungaria, saya masih mengukuhkan Portugal akan menang dengan selisih 2 gol atas Hungaria. Ini jika kita lihat bagaimana bursanya itu, saya tidak berpikir bursanya akan besar seperti itu karena kita lihat juga di Euro 2016 Hungaria berhasil menahan Portugal 3-3, ditambah lagi Hungaria tidak terkalahkan di 6 laga terakhir. Makanya saya sedikit curiga melihat bursa ini begitu besarnya, 1/4, berarti Portugal perlu menang selisih 2 gol secara handicap agar bisa menang. Dan di sini saya lebih mengunggulkan Portugal akan menghabisi Hungaria di leg pertama ini. Lalu yang kedua, bursa Prancis versus Jerman. Itu bursanya handicapnya 0-0. Nah ini menurut saya hal yang membingungkan, tapi juga sesuai karena apapun itu Jerman juga tidak bisa dianggap enteng ya, namanya Jerman, tim Panzer Jerman kalau sudah bermain di ajang turnamen itu selalu menakutkan, ditambah lagi juga banyak pemain bintang di Jerman, apalagi dia sebagai tuan rumah. Tapi jika saya lihat kecenderungannya bahwa 5 laga terakhir Jerman versus Prancis, Jerman tidak pernah menang lawan Prancis walaupun bermain di kandang sendiri. 2 kali seri, 3 kali menang Prancis.
Dan di laga kali ini saya lebih mengunggulkan Prancis akan menang atas Jerman. Eh, Walaupun saya lihat ada kecenderungan ini Prancis akan menang tipis. Dan di laga Jerman Prancis ini saya lihat ini akan terjadi tidak banyak gol. Jerman Prancis melihat pertemuan-pertemuan sebelumnya tipis-tipis 2-0, 1-0. Tapi saya masih mengunggulkan Prancis. Sedangkan untuk laga Portugal Hungaria, saya lihat di sini ada kemungkinan bahwa laga ini akan berakhir dengan banyak gol. Karena melihat tren Portugal juga yang sedang bagus-bagusnya dalam hal menyerang. Hungaria pun bermain di kandang, saya kira tidak akan bermain bertahan walaupun secara bola akan banyak dipegang oleh Portugal. Itu saja dari saya. Ya, namanya prediksi, bisa tepat, bisa juga salah, tapi itu gambaran. Kita tidak tahu nanti di pertandingan apakah mungkin ada kartu merah ataupun seperti kasus Denmark itu tiba-tiba Eriksen collapse. Ya, itulah pertandingan sepak bola namanya. Masih sebuah misteri. Itu prediksi saya. Jangan lupa like, subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga, semoga beruntung.